지우는 너 Just the two of us 깊어져가는 most strong Oh you make me go crazy over you Baby let me hold you close 떠오른 달 그 위로 이 밤을 나도 crazy over you baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febrianti, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sustainability dengan materi Environmental Costing dan Life Cycle Assessment. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Sultansyah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Langsung saja kepada pemaparan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian environmental costing. Environmental costing ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menghitung biaya yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan perusahaan. Biaya tersebut dapat berasal dari penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, hingga upaya pencegahan pencemaran. Dengan mengetahui biaya lingkungan secara jelas, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran dan mengambil keputusan yang lebih efektif dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, mengapa sih environmental costing ini penting? Jadi, environmental costing ini penting karena seringkali biaya lingkungan itu tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan perusahaan. Jika biaya tersebut diabaikan, perusahaan dapat mengalami kerugian di masa depan akibat pemborosan sumber daya, pencemaran, atau sanksi dari pemerintah. Oleh karena itu, environmental costing membantu perusahaan memahami dampak finansial dari aktivitas lingkungan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Jenis-jenis biaya lingkungan sendiri, yaitu ada biaya lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah biaya deteksi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi lingkungan. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal yang muncul ketika perusahaan harus mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal yang timbul ketika pencemaran sudah terjadi dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan, sehingga perusahaan harus menanggung biaya pemulihan atau denda. Dan untuk manfaat environmental costing sendiri, yaitu menerapkan environmental costing memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Selain membantu mengurangi biaya operasional, metode ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi air dan bahan baku. Perusahaan juga dapat lebih mudah memenuhi perusahaan lingkungan yang berlaku. Dari sisi lain, penerapan environmental costing ini dapat meningkatkan citra perusahaan karena menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk pengertian Life Cycle Assessment atau LCA, yaitu adalah metode yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan suatu produk selama seluruh siklus hidupnya. Jadi analisis ini dilakukan mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, distribusi, dan penggunaan oleh konsumen, hingga tahapan pembuangan atau daur ulang produk tersebut itu bisa mencakup seluruh perjalanan produk atau LCA. Jadi LCA ini sering disebut sebagai pendekatan dari lahir hingga akhir kehidupan sebuah produk. Tujuan Life Cycle Assessment sendiri yaitu adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produk dengan melakukan analisis ini. Jadi perusahaan itu dapat mengidentifikasi tahap mana yang paling banyak menyebabkan pencemaran atau penggunaan sumber daya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh produksi sehingga produk menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Untuk tahap dari Life Cycle Assessment itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengambilan bahan baku yang melibatkan penggunaan sumber daya alam. Tahap yang kedua yaitu adalah produksi atau pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi yang biasanya mempertumbuhkan energi dan menghasilkan emisi. Tahapan yang ketiga yaitu adalah distribusi produk kepada konsumen melalui berbagai sarana transportasi. Untuk tahapan yang keempat, penggunaan produk itu digunakan oleh konsumen. Jadi tahapan akhirnya adalah pembuangan atau daur ulang produk ketika masa pakainya itu sudah berakhir.
penerapan atau contoh dari penerapan LCA sendiri itu ada pada produk botol plastik. Jadi analisis LCA dimulai dari pengambilan minyak bumi sebagai bahan baku. Selanjutnya dinilai dampak yang muncul selama proses pembuatan botol, pengiriman ke toko, penggunaan oleh konsumen, sehingga proses pembuangan atau daur ulang itu memberikan dampak lingkungan terbesar sehingga perusahaan dapat mencari solusi untuk menguranginya. Untuk manfaat sendiri dari life cycle assessment itu membantu perusahaan memahami dampak lingkungan secara menyeluruh. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengurangi penggunaan energi dan bahan baku, menekan jumlah limbah yang dihasilkan, serta mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, hasil LCA juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategi terkait desain dan produksi produk. Hubungan antara environmental costing dan LCA sendiri itu memiliki hubungan yang sangat erat. Environmental costing yaitu berfokus pada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengelola dampak lingkungannya. Sedangkan LCA itu berfokus pada identifikasi dampak lingkungan yang muncul selama siklus hidup produk. Jadi dengan menggabungkan keduanya, perusahaan itu dapat mengetahui tidak hanya dasar dampak lingkungan, tapi juga biaya yang diperlukan untuk mengatasi dampak tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan penerapan environmental costing dan LCA. Jadi meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan environmental costing dan lifestyle assessment ini tidak selalu mudah, sehingga perusahaan itu membutuhkan data yang lengkap mengenai penggunaan bahan baku, energi, air, emisi, dan limbah yang dihasilkan. Selain itu, proses pengumpulan data seringkali memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang cukup besar. Namun, investasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang karena perusahaan mampu mengidentifikasi berbagai peluang penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. Untuk peran akuntan dalam environmental costing sendiri, dalam penerapan environmental costing, akuntan itu memiliki peran penting untuk mengidentifikasi dan mencatat seluruh biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi, akuntan ini tidak hanya menyusun laporan keuangan, tetapi juga membantu manajemen dan mengevaluasi biaya lingkungan yang seringkali tersembunyi dalam biaya operasional. Dengan demikian, manajemen ini dapat mengambil keputusan yang tepat terkait investasi lingkungan dan strategi keberlanjutan perusahaan. Untuk hubungan antara sustainability keberlanjutan, yaitu saat ini tuh masih banyak perusahaan menerapkan konsep sustainability atau keberlanjutan. Jadi konsep ini tuh menekankan bahwa perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi environmental costing dan LCA ini menjadi alat yang mendukung tujuan tersebut karena membantu perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menjaga efisiensi ekonomi. Contoh dari environmental costing ini yaitu sebuah pabrik makan, misalkan menghasilkan limbah cair dari proses produksinya. Nah, untuk mencegah pencemaran sungai, perusahaan ini membangun instalasi pengelolaan air limbah dengan biaya tertentu. Jadi biaya pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasionalan instalasi tersebut termasuk ke dalam biaya lingkungan yang dicatat melalui environmental costing. Dengan mengetahui besarnya biaya tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi apakah terdapat metode yang lebih efisien untuk mengurangi limbah. Untuk contoh dari life cycle assessment sendiri, yaitu misalkan dilihat pada produksi tas belanja. Melalui LCA, perusahaan itu dapat menilai dampak lingkungan melalui dari pengambilan bahan baku, proses pembuatan tasnya, distribusi ke toko, serta penggunaan oleh konsumen. Sehingga pembuatan atau daur ulang itu bisa menghasilkan sebuah analisis di mana perusahaan mungkin menemukan bahwa tahap produksi itu menghasilkan emisi karbon terbesar, sehingga perlu dilakukan perbaikan teknologi atau penggunaan energi terbarukan. Nah, dampak terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen dari hasil environmental costing dan LCA dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
di mana informasi tersebut membantu perusahaan menentukan apakah perlu mengganti bahan baku, memperbarui teknologi atau produksi, serta mengurangi penggunaan energi, atau meningkatkan program daur ulang. Jadi dengan demikian keputusan yang diambil itu tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga dampak lingkungan. Sedangkan relevansi bagi mahasiswa akuntansi tentang pemahaman mengenai environmental costing yaitu sangat penting karena perkembangan dunia bisnis ini tuh menentukan akuntan untuk tidak hanya berfokus pada aspek keuangan. Jadi akuntansi itu juga dituntut untuk mampu mengukur dan melaporkan biaya lingkungan sebagai bagian dari akuntansi keberlanjutan. Oleh karena itu, materi ini menjadi bekal penting bagi calon akuntansi di masa depan. Untuk kaitan dengan ESG sendiri tentang materi tersebut yaitu berkaitan dengan konsep ESG atau Environmental Costing and Governance yang saat ini banyak diterapkan oleh perusahaan besar. Karena investor itu semakin mempertimbangkan kinerja lingkungan perusahaan sebelum melakukan investasi. Jadi dengan menerapkan Environmental Costing dan LCA, yaitu perusahaan dapat menunjukkan komitmennya dalam mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Jadi manfaat jangka panjang terhadap penerapan kedua metode ini dapat meningkatkan perusahaan mengurangi risiko dalam hukum akibat pelanggaran lingkungan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang menerapkan pengelolaan lingkungan secara optimal. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari environmental costing ini yaitu merupakan metode untuk menghitung biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan life cycle assessment yaitu merupakan metode untuk menilai dampak lingkungan suatu produk dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Jadi kedua metode ini mendukung ciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, environmental costing dan SCA menjadi alat penting bagi perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swallow the vision, I feel so bad. She knows that all my feels as the end, 우리 너무 차갑게 가려진 새 DJ Pelbas.